Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan ketiga Anda dituntut untuk bisa bikin bab 1. Nanti pertemuan keempat bab 2, pertemuan kelima bab 3. Pertemuan 6 dan 7 kita tinggal review, tinggal refresh. Kenapa saya tidak menyebut metode penelitian hukum? Karena kemudian ada perubahan SK. Jadi SK mengajar metodologi itu berubah. Awalnya saya hanya diberi tugas kelas ABC. Tapi kemudian entah bagaimana ceritanya, muncul SK baru, tugas saya bukan cuma ABC, tapi ABC, DEF. Dan untuk yang DEF saya dapat tugasnya nanti sesudah UTS. Ya, jadi nanti risikonya buat Anda adalah sesudah UTS Anda akan ketemu 3 dosen. Sesudah UTS Anda akan ketemu 3 dosen. Ibu Wulan Pujriani Mixed Method, Pak Eko Soeharto kuantitatif, Ibu Widi metode penelitian hukum. Nah, karena nanti akan ketemu dengan Ibu Widi, maka rencana saya memberi bonus metode penelitian kualitatif, metode penelitian hukum saya batalkan. Ya. Anda lebih baik ketemu ahlinya ya dengan Ibu Widi. Nanti yang pertemuan 6-7 kita gunakan untuk review. Review kemampuan Anda sampai di mana, bahkan mungkin kita sudah mulai membahas hasil bagaimana prospek kemungkinan hasil penelitian. Sehingga kemudian selesai ketemu saya, Anda sudah ahli betul di metode penelitian kualitatif. Sehingga nanti jangan heran kalau kemudian 90% skripsi adalah kualitatif gitu ya. Itu fenomenanya begitu ya. Oke, hari ini kita akan dengarkan dari orang pertama video 1, orang kedua video 2, orang ketiga video 3. Orang pertama NIT-nya 676 ya. 676 atau 678 ya? Difta Nabila. Mana orangnya? Oh sudah. Oke, kita ganti ya. Kita pilih dari sini aja ya. Kalau yang sudah kita ganti. Kalau Fahmi sudah belum? Fahmi belum ya? Oh ya. Silakan duduk. Saya foto dulu ya. Coba dibuka, bisa dibaca nggak? Siap. Oke. Pegang mikrofonnya, Pak. Oke, kita dengarkan Fahmi cerita ya. Bahannya sudah ada di WA Group, Anda bisa lihat kalau salah di bagian mana salahnya, kalau betul apa betulnya gitu ya. Silakan Mas Fahmi. Jadi dari video 1, itu kan KKN di Kabupaten Bekasi. Awalnya menceritakan tentang zona tanah terlantar, Pak. Masalah. Jadi dia potensi masalah. Tapi akhirnya Bapak menanyakan apa ini mereka saat dengan masyarakat, ya, Pak. Ya. Terus mereka berbicara kalau dia itu ke lapangan saat pembaruan nilai zona tanah. Jadi menurut saya ya di JTT ini sekarang orang-orang lebih pahamnya NJOP, Pak, tidak mengerti urgensi pentingnya dari JTT. Padahal NJOP itu sekarang kan nggak bisa jadi acuan nilai pasar menurut kami. Jadi judulnya apa? Judulnya saya di situ peran penting partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi.
Ya, latar belakangnya. Nah, jadi latar belakangnya itu karena masyarakat saat ini pahamnya NJOP itu yang penting, jadi tidak paham bagaimana pentingnya JTNT itu. Karena NJOP itu tidak bisa dijadikan dasar nilai pasar karena memang jarang terjadi updating, Pak, beda dengan JTNT. Jadi menurut saya pentingnya JTNT ini nanti apabila dijadikan acuan sebagai PBB atau untuk orang sebagai acuan apabila pengen jual beli. Yang rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pembaruan peta zona nilai tanah. Yang kedua, apa peran masyarakat dalam penyusunan pembuatan peta zona nilai tanah. Yang ketiga, pemanfaat dari pembaruan peta zona nilai tanah. Tujuannya ya untuk menjawab rumusan masalah itu. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembaruan peta zona nilai tanah. Yang kedua, mengetahui peran masyarakat dalam penyusunannya. Yang ketiga, mengetahui manfaat dari pembaruan peta tersebut, Pak. Kegunaannya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan edukasi bagi masyarakat dan stakeholder terkait akan pentingnya peta zona nilai tanah, di mana peta ini bisa dijadikan acuan yang lebih menggambarkan nilai pasar. Ini, Pak. Oke, thank you Mas Fahmi. Sekarang kritiknya adalah judul ya, judulnya dulu kita kritik. Judulnya adalah judul yang diajukan Mas Fahmi itu peran penting partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi. Peran penting itu disembunyikan saja. Nanti itu ada di hasil penelitian. Ya. Terus kegiatan itu pembaruan peta zona nilai tanah itu kegiatan. Jadi tidak usah diulang sebagai kegiatan. Jadi judulnya lebih singkat. Partisipasi masyarakat dalam pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi. Saya ulangi, judulnya jadi lebih singkat ya. Partisipasi masyarakat dalam pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi. Peran penting disembunyikan, nanti itu hasil penelitian. Kegiatan tidak perlu dicantumkan karena pembaruan peta itu kegiatan. Kemudian latar belakang. Latar belakangnya itu pertama, nasihat saya adalah jelaskan apa itu partisipasi masyarakat. Jelaskan apa itu pembaruan peta zona nilai tanah, kemudian jelaskan hal-hal yang terkait dengan keduanya, kan harus dikaitkan itu, prospek partisipasi masyarakat di dua hal itu. Bagaimana dengan NJOP Pak Aris? NJOP itu nanti disembunyikan saja di hasil penelitian. Itu nanti hasil penelitiannya itu ketika Anda wawancara masyarakat, Anda akan tahu bahwa kenapa selama ini masyarakat lebih senang menggunakan NJOP, padahal NJOP punya dua kemungkinan ya, Anda bilang tidak faktual dan tidak bisa dijadikan acuan. Itu disembunyikan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sudah Anda duga itu disembunyikan. Nanti itu bagian dari yang Anda lacak di lapangan. Nah, untuk bisa menjelaskan itu di dalam skripsi Anda harus ada datanya kan. Nah, datanya itu diambil di lapangan. Jadi sembunyikan, nanti dimasukkannya di kuesioner terbuka. Kemudian diambil datanya di lapangan sehingga itu bisa Anda tampilkan di hasil dengan didukung oleh data lapangan. Kemudian rumusan masalahnya, karena judulnya sudah kita koreksi, maka rumusan masalahnya menjadi lebih sederhana lagi ya, mengapa dan bagaimana. Pertanyaannya adalah, apakah dengan rumusan masalah yang baru akan mampu menampung rumusan masalah yang sudah disiapkan oleh Mas Fahmi? Jawabannya iya. Contoh, ketika bertanya tentang bagaimana proses, itu nanti, jadi ada pertanyaannya dua kan, mengapa dan bagaimana. Mengapa partisipasi masyarakat dalam pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi diperlukan? Atau mengapa diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembaruan peta zona nilai tanah di Kabupaten Bekasi? Itu nanti di situ ketika bicara mengapa, itu dijelaskan manfaat. Berarti cocok dengan rumusan masalah yang ketiga. Ya, ketika bicara tentang partisipasi, sudah bicara tentang peran ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat atau bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembaruan peta zona nilai tanah. Itu kemudian tujuan menyesuaikan, kalau rumusan masalahnya sudah diubah, tujuannya menyesuaikan. Kegunaannya kurang detail ya. Kegunaannya minimal 3 buat peneliti, buat apalagi STPN dan buat Kementerian Agraria.
atau pihak lain, bisa minimal 3 berarti bisa 4. Kalau Anda simpati dengan organisasi tertentu, sampaikan ke organisasi yang lain itu apa. Misalnya Anda simpati dengan Pemda, bagi Pemda apa gunanya. Begitu ya. Cukup Mas Fahmi, terima kasih. Aplaus buat Mas Fahmi. Ya. Sekarang kita ambil yang tengah. Kalau sudah pernah tampil bilang sudah ya. Taki sudah pernah tampil? Oh, belum. Oh, ya. Saya foto dulu naskahnya ya. Bisa dibaca nggak? Bisa. Saya udah ada bukti. Oh ya. Silakan Mas Taki. Panggilanmu Taki. Ya, Pak. Ya. Baik, saya akan dari Video video yang kedua. Pertama saya mengambil judul penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kebun masyarakat pada tanah hak guna usaha di Kabupaten Bangka. Kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Yaitu latar belakangnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Salah satunya berupa tanah. Melalui tanah, manusia dapat menanam berbagai tanaman. Nantinya akan diambil hasil bumi tersebut. Di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Namun, seringkali masyarakat tidak merasakan hasil dari kekayaan alam itu sendiri. Banyak pemilik tanah skala besar seperti perkebunan tidak mempertimbangkan kemakmuran masyarakat. Maka dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Nasional melalui Surat Edaran Nomor 11 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan adanya fasilitasi kebun masyarakat oleh pemegang HKU, diharapkan bahwa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar serta menciptakan struktur produksi perkebunan yang berkeadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga dapat meminimalisir konflik permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Lalu rumusan masalah penelitian yang pertama, mengapa diperlukan pemberdayaan masyarakat pada tanah hak guna usaha? Kedua, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kebun masyarakat pada tanah hak guna usaha? Lalu ada tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama tujuan, yaitu untuk mengetahui pentingnya pemberdayaan masyarakat pada tanah hak guna usaha. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kebun masyarakat pada tanah hak guna usaha. Lalu kegunaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi pertanahan, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat. Lalu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi pertanahan, dosen dan akademisi pada studi pertanahan. Sekian. Ya, jadi penelitian yang direncanakan oleh Mas Taki ini sebetulnya bicara tentang resolusi konflik ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini sebetulnya resolusi konflik. Jadi nanti teorinya harus gunakan teori resolusi konflik.
Meskipun judulnya tidak nampak resolusi konflik. Jadi sebetulnya kan kalau bicara tanah hak guna usaha, Anda sering dengar ada konflik antara pemegang hak guna usaha dengan masyarakat. Maka kemudian di penelitiannya Mas Tak ini dikasih solusi. Apa solusinya? Masyarakat diizinkan menggarap sebagian dari tanah hak guna usaha milik perusahaan itu dan disebut sebagai kebun masyarakat. Tentu dengan perjanjian kontrak. Ya. Itu mirip dengan penggunaan kawasan hutan. Itu juga ada perjanjian antara masyarakat dengan pemangku kawasan hutan. Jadi ini sebetulnya resolusi konflik, tapi resolusinya tidak nampak di judul, tapi nanti nampak di kerangka teoritik. Judulnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kebun masyarakat pada tanah hak guna usaha di Kabupaten Bangka. Saya pikir udah oke judulnya ya, udah clear. Hanya kemudian latar belakangnya terlalu luas ketika kemudian Mas Taki bicara Indonesia. Bicaranya jangan Indonesia, pertama tentu bicara tentang apa itu pemberdayaan masyarakat, apa itu kebun masyarakat, apa itu HGU, dan mengapa itu diwujudkan atau mengapa itu diperlukan secara singkat saja bahwa itu adalah bagian dari resolusi konflik. Sehingga orang baru kemudian paham kenapa bikin kebun masyarakat di tanah HGU perusahaan. Itu bagian dari resolusi konflik. Tapi detail teori resolusi konfliknya nanti di kerangka teoritik. Kemudian rumusan masalahnya sudah oke, cuma tinggal ditambahkan lokasinya. Kan rumusan masalah pertama, mengapa diperlukan pemberdayaan masyarakat pada tanah hak guna usaha? Di mana? Ditulis lokasinya. Supaya tidak meneliti seluruh Indonesia ya. Ditulis Kabupaten Bangka. Yang rumusan masalah duanya juga begitu, kemudian tujuannya juga begitu. Kegunaan pertama dengan ketiga sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi pertanahan khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat kepada siapa? Di poin 3, praktisi pertanahan, dosen, dan akademisi. Ya, jadi kemudian nasihat saya 1 dan 3 itu digabung, kemudian yang nomor 2 berdiri sendiri karena itu untuk kementerian, dan kemudian apa gunanya buat Anda. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih Mas Taki. Aplaus buat Taki. Ya. Jadi nampak dia sudah paham bagaimana nyusun judulnya ya. Jadi kalimatnya judulnya praktis. Oke, orang terakhir. Muhammad Arwansah Ajis. Ada. Oke, kita dengarkan Muhammad Arwansah Ajis. Dia akan cerita tentang video 3 dari mulai judul sampai kegunaan penelitian. Oh, ini benar. Oh iya, ya. Oke. Silakan. Kali ini saya akan membahas video kita
Dari yang saya mengambil judul yaitu optimalisasi pelayanan pertanahan dengan menggunakan media cetak. Latar belakangnya yaitu bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi pada video 3 dijelaskan bahwa menggunakan media informasi berupa media cetak yaitu banner dan juga video animasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, di mana banner tersebut dan video tersebut memberikan informasi terkait dengan pelayanan permohonan berupa peralihan yang akan berguna bagi masyarakat. Dan juga pada brosur tersebut diberikan barcode yang nantinya apabila di-scan akan keluar video, di mana video animasi itu akan mungkin lebih mudah bagi masyarakat dengan menonton video, dia langsung mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan pertanahan. Mungkin cukup Pak. Itu yang bawahnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan pada kantor pertanahan. Yang kedua, tujuan dan kegunaan penelitian menganalisis fungsi teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan. Oke. Sekarang kita kritik ya. Pertama, optimasi pelayanan, judul aslinya optimalisasi pelayanan pertanahan dengan menggunakan media cetak. Media cetaknya itu apa? Brosur, banner, Pak. Oh, banner. Jadi yang dimaksud media cetak banner. Kalau memang yang dimaksud banner langsung saja sebut banner. Kemudian yang dioptimalisasi itu salah ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang betul itu optimasi. Jadi bahasa Indonesia yang betul itu optimasi, bukan optimalisasi. Kemudian yang dioptimasi itu pelayanan pertanahannya atau pemanfaatan bannernya. Jadi menurut saya yang dioptimasi itu pemanfaatan banner. Jadi optimasi pemanfaatan banner. Jadi manfaat bannernya yang dioptimasi. Disediakan barcode dan lain-lain ya. Dalam pelayanan pertanahan. Ya, jadi optimasi pemanfaatan banner dalam pelayanan pertanahan. Nggak apa-apa, dia mau ganti brosur. Brosur atau banner? Brosur, Pak. Ganti brosur, oke. Dia pengen brosur ya, ikuti dosen itu kan melayani mahasiswa ya. Jadi optimasi pemanfaatan brosur dalam pelayanan pertanahan. Jadi yang dioptimasi itu brosurnya, bukan pelayanan. Kalau pelayanannya kan sangat luas. Kalau brosur kan sekecil ya. Nah, itu nanti tinggal konsepnya juga jelas. Baru kemudian tulis studi di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Jadi judulnya adalah optimasi pemanfaatan brosur dalam pelayanan pertanahan, studi di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya berarti Anda harus jelaskan konsep optimasi. Apa itu optimasi? Terus Anda jelaskan apa itu brosur. Kemudian Anda jelaskan apa itu pelayanan pertanahan. Jadi ada 3 kata kunci yang harus dijelaskan: optimasi, brosur, dan pelayanan pertanahan. Kemudian itu dimasukkan di latar belakang. Ya. Kemudian rumusan masalahnya gampang, tinggal ditambahkan kata mengapa dan bagaimana. Mengapa dibutuhkan optimasi pemanfaatan brosur dalam pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, dan 2, bagaimana optimasi pemanfaatan brosur dalam pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Tujuan menyesuaikan ya untuk mengetahui A, B sama dengan rumusan masalah. Kegunaannya belum ada, kegunaannya nanti untuk yang bersangkutan apa, untuk STPN apa, dan untuk Kementerian Agraria apa. Kalau mau ditambahkan buat masyarakat juga silahkan ya. Jadi itu aplaus buat Muhammad Aryawan Sanadis. Ya.
Oke ya, jadi Anda bisa lihat bahwa metode kualitatif itu bisa bicara tentang hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, sederhana, brosur, itu bisa diteliti. Dan nanti kalau Anda gunakan teori dengan detail, itu bisa 200 halaman, 300 halaman. Kalau saya bisa jadi buku itu, kalau saya dikasih tugas bikin ini. Jadi metode kualitatif itu memang detail kalau bicara sesuatu, dan dia bisa menggali sesuatu. Dia tidak main di general, tapi dia main di detail. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif itu, kalau kuantitatif kan general, kalau kualitatif kecil tapi detail, ya. Sehingga kemudian hal-hal yang kecil yang sering kali diremehkan orang bisa Anda bahas, ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Ini HP-nya tertinggal. Katanya nggak boleh gratifikasi, ya. Sekarang kita masuk materi hari ini. Materi hari ini relatif banyak, tapi saya akan coba untuk persingkat waktu. Sekarang sudah jam 8.50, mudah-mudahan jam 9.30 sudah selesai. 9.30 ya, Komgas? Mana Komgas? Ya, 9.30 ya. Kalau nanti saya bicara Anda ada yang tidak paham atau ada pendapat berbeda, interupsi ya, tapi hands up, angkat tangan supaya saya tahu siapa yang mau bicara. Ya, judul materi kita hari ini adalah perbedaan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Tetapi kemudian di slide awal saya kasih tulisan sebagai pengingat bahwa metode penelitian kualitatif dikembangkan oleh para metodolog untuk mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik. Tulisannya Ajis tadi itu, kalau nanti dijadikan skripsi, itu unik. Karena hanya bicara brosur. Ya. Tapi kemudian itu bisa dibahas dengan sangat detail, sangat ilmiah. Asal beliau bersedia mengambil sekian banyak literatur, itu bisa keren ya. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu fenomena, karena fenomena yang sekecil apapun bisa jadi bahan penelitian yang sangat keren. Kemudian di slide-slide berikutnya itu ada buku-buku penelitian kualitatif. Jadi kalau Anda nggak puas dengan buku yang saya bagikan, yang tulisan saya itu, Anda bisa perkaya dengan berbagai metode kualitatif yang ada di slide itu. Banyak sekali dan masih ada yang lain, ini belum semua saya masukkan. Sekarang kita fokus ke bukunya William Lawrence Newman. Judulnya adalah Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Metode penelitian sosial, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap awal, di buku itu dibahas tentang step of the research process. Jadi tahapan proses penelitian. Pertama memilih topik, choose topik. Nah kalau kita belajar dari 3 orang yang tadi tampil di depan, topiknya sangat beraneka ragam, dari yang mulai global, yang resolusi konflik, yang tidak nampak resolusinya, tapi nampak bagi sang peneliti, yang membangun kebun masyarakat di HGU, atau membahas hal yang remeh, seperti yang disampaikan Ajis, brosur. Karena kalau mendengar kata brosur kan sering dibuang-buang di jalan itu ya, brosur apa, pinjaman kredit motor dan lain sebagainya itu ya. Nah, bagi Ajis itu sangat keren gitu ya, dan saya pikir ketika brosur itu dibahas dengan detail, apalagi brosur pertanahan, itu akan sangat ilmiah. Choose topik, pilih topik yang Anda suka. Ya, sesudah itu fokus pada research question. Nah, mengenai research question ini ada 2 aliran. Aliran pertama, aliran yang kita praktekkan, bahwa research question itu identik dengan rumusan masalah. Itu aliran pertama. Aliran yang kita praktekkan, dan saya dukung itu ya. Aliran kedua yang juga perlu kita hormati adalah aliran yang menyatakan bahwa research question harus dimasukkan di bab 2, bab tinjauan pustaka, bukan di rumusan masalah. Rumusan masalah nanti kalimatnya kalimat berita, pernyataan, dan itu sebelum masuk di rumusan masalah diawali dengan permasalahan. Permasalahan itu adalah perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Seharusnya itu ada 2 versi, seharusnya versi hukum atau seharusnya versi teori, versi konsep. Misalnya seharusnya pemberian, misalnya ada ketentuan tentang hak tanggungan elektronik, seharusnya menurut ketentuan begini, nanti disebutkan pasal sekian, tetapi kenyataan di lapangan begini. Itu berarti ada perbedaan antara seharusnya menurut hukum dengan seharusnya menurut pelaksanaan di lapangan. Tetapi ada juga menurut konsep.
konsep pemberdayaan itu harusnya bottom up, dari bawah, menurut teori. Kenyataannya dari top down, ya. Itu juga bisa. Jadi menurut teori dan menurut konsep. Nah, jadi yang aliran kedua bilangnya begitu. Jadi rumusan masalah itu isinya permasalahan dan kemudian rumusan masalah kalimatnya kalimat berita. Pertanyaan penelitiannya diletakkan di bab 2. Jadi di bab 2 itu tinjauan pustaka, A, kerangka teoretik, B, kerangka konseptual, C, research question. Pertanyaan penelitian. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena seorang peneliti itu berbeda dengan orang awam. Kalau orang awam bertanya karena dia tidak tahu, kalau peneliti itu bertanya karena dia ingin lebih tahu. Jadi, dari mana dia tahunya? Dia sudah buat kerangka teoretik, ada sekian banyak literatur yang sudah dia baca. Dia sudah buat kerangka konseptual, dari berbagai literatur sudah dia sarikan, sehingga ada versi dia. Baru kemudian dari situ justru timbul pertanyaan. Jadi itu yang aliran kedua. Kalau aliran yang pertama, di rumusan masalah sudah dicantumkan research question. Kenapa demikian? Karena menurut yang metodolog aliran pertama seperti saya, sejak judul sudah bisa diketahui rumusan masalahnya. Karena di dalam metodologi kualitatif hanya ada 2 pertanyaan, mengapa dan bagaimana, why dan how. Ya, kalau di kuantitatif kan how much, seberapa besar, seberapa jauh, gitu ya. Itu. Jadi kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah design study. Design study itu bikin proposal seperti yang Anda mulai praktekkan ya. Ini nanti 2 kali pertemuan lagi sudah bisa itu bikin proposal. Kemudian ke lapangan, collect data, mengumpulkan data. Kemudian di meja kerja menganalisis data. Kalau di kualitatif analisisnya kan thematic analysis, kalau di kuantitatif statistical analysis. Kemudian menginterpretasi data. Kalau di kuantitatif yang diinterpretasi angka-angka statistik. Kalau yang di kuantitatif yang diinterpretasi angka-angka statistik. Kalau di kualitatif yang diinterpretasi deskripsi. Ketika masyarakat ngomong ABC bla 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 bla, kira-kira 2 atau 3 kalimat, Anda menginterpretasi omongan ini maknanya apa? Ya, itu. Baru kemudian dibuat laporan dan terakhir inform others. Disampaikan ke orang banyak, ke masyarakat, ke publik. Kalau Anda nanti skripsi Anda itu dimuat di repositori STPN. Jadi siapapun bisa baca skripsi Anda di repositori STPN. Kalau kami dosen wajib buat jurnal internasional. Ya. Kewajibannya kalau lektor kepala kayak saya itu, jadi asosiat profesor itu sama dengan lektor kepala. Lektor kepala itu kewajibannya 3 tahun 1 jurnal internasional. Nah, tahun 2023 ini saya sudah nulis 3. Jadi udah cukup ya, nanti nulis lagi. Tapi itu kan kegemaran ya, hobi. Itu, nah sekarang kita masuk ke yang lebih detail tentang perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Yang kuantitatif dulu ya, yang warna coklat itu. Yang kuantitatif itu cirinya adalah measure objective facts, mengukur fakta-fakta objektif. Jadi kuantitatif itu mengukur fakta-fakta objektif. Anda garis bawahi mengukur. Jadi orang kuantitatif harus mengukur. Hasil ukurannya apa? Angka. Ya, measure objective fact. Itu kuantitatif, mengukur. Kalaupun diwawancarai nanti diukur itu. Suka, tidak suka, sering, tidak sering, nanti dikasih skor. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, construct social reality, menyusun realitas sosial. Jadi awalnya peristiwa yang Anda omongkan di skripsi itu tidak ada di kertas itu. Awalnya peristiwanya itu ada di lapangan, kemudian Anda ambilkan, Anda buat datanya, data itu bentuknya terpencar-pencar gitu, Anda kumpulkan, Anda salin, Anda susun jadi sebuah skripsi, itu berarti memindahkan realitas. Memindahkan kenyataan. Awalnya kenyataan itu ada di lapangan, sekarang kenyataan itu Anda pindah di naskah skripsi Anda. Itu disebut sebagai construct social reality. Menyusun realitas sosial. Dan masih ditambahkan lagi dengan istilah cultural meaning. Memaknai budaya. Memaknai budaya itu, kalau saya menyebut kata budaya bukan berarti kesenian ya. Budaya itu artinya, kita pakai rumus psikologi. Pemikiran, sikap, tindakan, perilaku, budaya. Pemikiran ada di dalam pikiran seseorang, dari pikirannya dia bersikap, ya atau tidak, mendukung atau tidak mendukung, dari sikapnya dia bertindak, jadi pemikiran, sikap, tindakan, bertindak, dia ikut atau tidak ikut, dia bertindak. Kemudian kalau tindakan itu diulang-ulang disebut perilaku,
Kalau perilaku itu dilakukan secara massal disebut sebagai budaya. Jadi pemikiran, sikap, tindakan, perilaku. Ya, tindakan yang diulang-ulang disebut perilaku yang dikerjakan secara massal di masyarakat disebut sebagai budaya. Dan itu yang kemudian dimaknai. Ya, cultural meaning. Itu gayanya kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ke kuantitatif. Kuantitatif itu fokus on variable. Kuantitatif itu berfokus pada variabel. Variabel itu artinya peubah. Peubah itu artinya sesuatu yang punya variasi nilai. Tinggi Anda bervariasi dari yang 150 sampai 180. Berat badan Anda bervariasi. Kemudian tingkat kepuasan bervariasi. Dari mulai sangat puas sampai sangat tidak puas. Ada sekitar 5 itu bagian gitu ya. Nah, itu menunjukkan variasi dan itu disebut sebagai variabel. Kemudian, apa bedanya dengan kualitatif? Yang kualitatif tidak fokus pada variabel. Kualitatif fokus on interactive process. Jadi kalau orang kuantitatif itu mengukur dan dia fokus pada ukurannya, pada variasi nilainya, orang kualitatif nggak gitu. Orang kualitatif itu fokus pada interaksinya. Jadi ketika Anda datang ke lapangan, Anda ngobrol, Anda fokus di situ. Anda fokus pada obrolan Anda. Anda fokus lihat gesturnya, lihat tampilan. Ketika dia ngomong itu kelihatan jujur atau nggak jujur, bahagia atau tidak bahagia, itu nanti menjadi bagian dari sebuah cerita. Jadi fokus pada interaksinya. Interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Ya, fokus on interactive process. Ditambah lagi dengan event, kejadian. Kejadian-kejadian yang diceritakan oleh si orang yang diteliti. Jadi kalau di kualitatif namanya tineliti. Yang meneliti namanya peneliti, yang diteliti namanya tineliti. Nah, event, kalau tineliti cerita tentang sesuatu, lokasinya di mana, tanggal berapa, jam berapa, dengan siapa, maka kemudian Anda perhatikan eventnya, dan kemudian cek eventnya itu. Ketemu di jembatan yang mana, jam berapa, pagi atau siang atau sore. Itu bagian yang fokus di kalangan ilmuwan kualitatif. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah di kuantitatif itu reliability is key. Reliabilitas adalah kunci. Apa itu reliabilitas? Anda tentu tahu bedanya ya, validitas dengan reliabilitas. Validitas itu kesahihan. Reliabilitas itu keajegan, konstan. Itu ajak itu reliabilitas, kalau validitas itu sahih, jujur, benar, itu validitas. Nah, kuantitatif itu selain memperhatikan validitas, dia juga memperhatikan reliabilitas. Dan itu menjadi kunci. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau si A bilang di satu tempat ini berpengaruh terhadap X, berpengaruh terhadap Y, maka di tempat lain hasilnya harus sama. Kalau ada peneliti bilang kesadaran hukum menjadi pemicu kesadaran bersertifikat, maka di tempat lain harus sama begitu. Jadi Anda bisa digugurkan oleh hasil penelitian orang lain. Itu kalau yang kuantitatif. Hasil penelitian Anda bisa digugurkan oleh hasil penelitian orang lain kalau kemudian ternyata berbeda. Ya. Kemudian, apa bedanya dengan kualitatif? Kualitatif kuncinya bukan pada reliabilitas, bukan pada keajegan, tapi pada autentisitas, otentik, keaslian. Bagi orang kualitatif yang penting asli, yang penting otentik. Soal itu hasilnya berbeda, nggak masalah. Apa untungnya buat Anda? Untungnya adalah dosen penguji tidak bisa menyalahkan Anda ketika ternyata hasil penelitian Anda berbeda dengan hasil penelitian orang lain. Jadi authenticity is key. Autentisitas adalah kunci dan itu keuntungannya buat Anda adalah dosen penguji tidak bisa menyalahkan Anda ketika hasil penelitian Anda berbeda dengan hasil penelitian orang lain. Karena mungkin beda lokasi, mungkin beda waktu. Kelurahan X tahun 2021 berbeda dengan kelurahan X tahun 2023. Jadi berbeda ya. Itulah yang dibilang unik ya, karena otentik. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mencegah agar Anda tidak dituduh tidak otentik. Tidak otentik itu artinya tidak asli. Tidak asli itu artinya informannya tidak jujur. Bagaimana caranya Anda menjaga agar informan bisa
bisa diketahui kejujurannya adalah dengan yang disebut dengan teknik informasi, teknik konfirmasi. Jadi kalau nanti Anda ujian, kemudian dosen penguji bertanya, bagaimana cara Anda mengetahui sebagai peneliti bahwa jawaban informan Anda ini benar, otentik, jujur, asli. Maka Anda bilang menggunakan teknik konfirmasi. Dikonfirmasi, misalnya dia ngomong kejadiannya peristiwa ini melibatkan si A, si A, si B-nya ditanya. Saya bersama-sama dengan Pak Lurah mengurus PTSL. Pak Lurahnya ditanya apakah betul bersama-sama dia ngurus PTSL. Kemudian dia bilang tanggal sekian saya mengurus dengan PPAT. Tanya PPAT-nya tanggal sekian. Jadi dikonfirmasi 2 atau 3 orang. Itu ya, jadi tekniknya teknik konfirmasi. Itu kemudian berikutnya yang kuantitatif, value free. Kuantitatif itu value free, bebas nilai. Seorang peneliti kuantitatif tidak boleh terpengaruh oleh nilai. Jadi peneliti kuantitatif itu nggak peduli soal kemudian ini baik atau buruk, dan dia tidak boleh berpihak. Jadi kalau ada konflik misalnya antara masyarakat dengan HGU, peneliti kuantitatif nggak boleh berpihak pada salah satu. Nah, itu bedanya dengan kualitatif. Kalau kualitatif wajib berpihak. Ya, karena itu bedanya, kalau enggak mendingan gunakan kuantitatif. Ya, jadi kalau yang kuantitatif itu value free, yang kualitatif itu value, appreciate, and explicit. Nilai itu disajikan dan ditampilkan secara jelas. Sikap Anda sebagai peneliti itu tampil di dalam tulisan Anda. Anda berpihak kepada siapa? Itu ditampilkan dengan jelas dalam penelitian Anda. Jadi kalau di kuantitatif itu objektif, kalau di kualitatif subjektif. Maka kemudian kalau Anda gunakan metode kualitatif, jangan kemudian grogi ketika dosen penguji bilang, loh, penelitian Anda kok subjektif sekali. Memang karena Anda kualitatif. Ya. Jangan kemudian karena dibilang subjektif, Anda terus stres gitu ya, terus grogi. Nanti salah semua jawabannya. Jadi Anda harus tahu, kalau Anda pengen objektif, kuantitatif. Kalau Anda ingin subjektif, kualitatif. Dari metode orang akan sudah paham kemana arah pembicaraannya ya. Berikutnya yang kuantitatif itu independent of context. Bebas konteks. Apapun konteksnya itu hasilnya. Dalam damai, dalam situasi tidak damai, apapun hasilnya begitu. Apapun situasinya begitu. Bahwa pendidikan mempengaruhi pensertifikatan, begitu hasilnya. Ada persen-persennya ya. Jadi independent of context. Bagaimana dengan kualitatif? Sebaliknya, di kualitatif itu situationally constraint. Situasi itu menjadi tantangan atau menjadi hambatan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, kalau Anda meneliti dengan metode kualitatif, perhatikan situasi orang yang Anda wawancarai. Saya sering bilang begini di kalangan mahasiswa. Kalau Anda sudah datang ke rumah seseorang, Anda ingin wawancara, terus dengar ada piring terbang, jangan diwawancarai. Bukan UFO ya, tapi piring terbang, piring, gelas, sendok, itu berantem suami istri. Jangan Anda kemudian datang wawancara, itu nanti jawabannya aneh-aneh itu. Ya. Tunda, sampai kemudian reda pertengkaran atau ganti orang lain. Itu situasi personal, situasi keluarga. Situasi yang lain juga begitu. Saya punya pengalaman di Garut, saya pernah sampaikan di Anda juga mungkin. Jadi berangkat dari sini situasinya aman, begitu kira-kira setengah jam mau sampai di wilayah penelitian di Garut itu gempa. Maka saya bilang pada tim kembali ke Jogja. Kalau kita langsung masuk ke lokasi nggak sopan, kecuali kita ingin merubah situasi jadi membantu silahkan. Tapi kalau kita tetap penelitian dengan situasi darurat gempa, itu pertama tidak etis, tidak sopan. Yang kedua nggak boleh kita wawancari orang sedang kesulitan. Ya. Nanti jawabannya juga jadi nggak jelas atau kemudian jadi tidak jujur. Jadi di kualitatif itu situationally constraint, ya, situasi itu menjadi tantangan atau hambatan. Kemudian perbedaan berikutnya adalah yang di kuantitatif itu many cases, banyak kasus, subjek. Jadi objek penelitiannya itu banyak kasus. Banyak kasus itu banyak yang diwawancara atau banyak yang dikasih kuesioner kira-kira kayak gitu. Itu kalau yang di kuantitatif. Kalau yang di kualitatif few cases. Kenapa berbeda? Kan saya pernah kasih contoh kalau di kuantitatif itu kan dia ingin mengambil kesimpulan secara general. Satu desa penduduknya ada 1000 kakak,
maka minimal 10% berarti 100 kuesioner harus disebar. 100 kuesioner harus disebar. Berarti ada 100 orang yang dilibatkan untuk mengisi kuesioner. Tekniknya adalah jangan sebar 100. Kalau Anda butuh 100, sebarnya lebih dari 100. Karena nanti yang kembali bisa mendekati 100. Kalau hanya nyebar 100, yang kembali di bawah 100. Dan itu nggak sah nanti secara keilmuan. Ya, jadi itu. Jadi kalau 1000 kakak, jadi cukup 100 kuesioner, 100 orang dilibatkan. Itu yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, 10 sampai 15 yang diwawancarai. Jadi Anda bisa bedakan yang kuantitatif 100, yang kuantitatif 100, yang kualitatif 10 sampai 15. Ya, kalau untuk level diploma 4 S1 saya sarankan 10 sampai 15, jangan lebih karena waktunya terbatas. Ya. Itu. Itu bedanya tentang kasus ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah quantitative style itu yang metode kuantitatif analisisnya adalah analisis statistik. Di sini ditulis statistical analysis. Anda harus analisis statistik. Dari mulai yang paling sederhana, tabel silang, UJT, analisis produk moment, yang SEM yang sudah lebih canggih itu statistical analysis. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif itu thematic analysis. Dari mana temanya diambil? Dari judul. Jadi kalau tadi judulnya Arwansa Aziz, Arwansa Aziz, pembuatan yang nomor 3 ya, optimasi pemanfaatan brosur, maka itu yang harus dianalisis. Apa itu optimasi? Lihat jawaban-jawaban masyarakat tentang optimasi. Lihat jawaban yang berkaitan dengan brosur. Lihat jawaban yang berkaitan dengan plan. Itu tematik analisis. Yang dianalisis itu jawaban-jawaban masyarakat, jawaban-jawaban informan tentang tema-tema yang ada di dalam judul. Kata-kata kunci yang ada di dalam judul, yang itu dirumuskan dalam kuesioner terbuka. Ya. Jadi itu yang dianalisis dan tidak perlu dihitung berapa yang menjawab ini, nggak usah. Tapi langsung diuraikan dalam sebuah kalimat bahwa optimasinya dengan cara begini, brosur dimanfaatkan dengan cara begini, pelanannya menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Jadi narasi, penjelasan gitu. Kemudian terakhir, kuantitatif itu researcher is detached. Peneliti dengan yang diteliti ada jarak. Artinya Anda nggak akrab dengan yang diteliti kalau Anda kuantitatif. Kenapa nggak akrab? Kan Anda nyebar kuesioner, nggak ketemu mungkin. Jadi nggak akrab. Kalau kualitatif akrab dengan peneliti. Researcher is involved, terlibat. Jadi kalau Anda ketemu, Anda misalnya 10, ini yang kualitatif ya, kalau Anda 10 orang yang Anda wawancarai, Anda tuh dekat dengan dia. Anda tahu orangnya, bisa lihat ekspresinya, datang ke rumahnya, lihat rumahnya, lihat keluarganya. Itu datang pertama, nanti datang kedua, konfirmasi, bisa sekitar 2 atau 3 kali datang ke rumah dia, ngobrol, itu Anda dekat dengan dia. Bahkan kalau Anda ingin lebih jauh, Anda bisa ikut kegiatan dia. Misalnya Anda sedang bicara gender, ini ada yang dia wawancara adalah pejuang gender, Anda ikut kegiatan dia bagaimana menjelaskan tentang kesadaran gender dan lain sebagainya. Jadi involved, terlibat. Kalau yang kuantitatif tidak terlibat, tidak kenal dengan yang diteliti. Itu sekian banyak perbedaan. Dari semua itu mana yang Anda nggak paham? Ya. Di kuantitatif style ini kan ada medication subject, Pak ya. Ya. Populasinya 100 harus sebar 100 gitu. Kalau populasinya 100, 10% 10. Kan kalau di kuantitatif itu ada syaratnya, sampel itu minimal 10%, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Tapi nanti tergantung buku yang Anda gunakan. Ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan nomogram King. Nomogram King itu ada tabel, kalau populasi sekian dikasih arah, oh ini sekian. Gitu. Terus apa pertanyaannya? Kalau kan yang di kuantitatif kita pakai sampel, apakah masih tetap di kualitatif atau di kualitatif? Ya. Saya jelaskan bedanya populasi. Populasi di kuantitatif berbeda dengan populasi di kualitatif. Pengertian populasi di kuantitatif adalah jumlah orang yang akan diamati. Misalnya satu desa 1000 kakak. Ketika Anda mengambil kesimpulan Anda itu kan mewakili 1000 kakak. Maka yang 1000 itu populasinya, itu kuantitatif. Apa bedanya dengan kualitatif? Di kualitatif itu populasinya bukan jumlah orang, tapi kelengkapan informasi. Contoh, Anda
judulnya tertentu, misalnya judulnya X gitu ya. Dengan judul X itu dibutuhkan 50 informasi. Maka seluruh informasi itu harus tercover dalam penjelasan Anda. Maka kemudian tekniknya adalah 50 informasi itu dimasukkan ke dalam kuesioner, jadi ada 50 item di kuesioner itu, tetapi 50 item itu tidak ditanyakan pada orang yang sama. Jadi tidak Anda datang satu orang kemudian nanya 50 item kan malah 3 jam, 4 jam kayak KPK gitu ya, enggak begitu, kejam sekali itu. Nah yang 50 item itu disebar ke 10 atau 15 informan. Informan 1 itu menjawab tentang ini, informan 2 menjawab tentang ini. Sampai kemudian seluruh pertanyaan itu tercover. Jadi sebetulnya penelitian kualitatif itu penelitian populasi, bukan penelitian sampel. Tetapi populasinya bukan populasi jumlah objek, tapi populasi adalah kelengkapan informasi. Jadi seluruh informasi harus dilengkapi. Oleh sebab itu nanti penting Anda diskusi dengan dosen pembimbing sebelum ke lapangan. Diskusinya adalah dengan judul seperti ini, rumusan masalah seperti ini, apakah kuesionernya itu sudah valid? Sudah bagus, apakah sudah bagus? Artinya semua informasi yang dibutuhkan sudah tercover di kuesioner. Kalau sudah tercover, tahap berikutnya adalah siapa yang bisa menjawab. Dari 1 sampai 50, nomor sekian sampai nomor sekian, misalnya si A, nomor sekian si B, dan sampai 15 orang atau 10 orang. Nah itu Anda konsultasi dengan dosen pembimbing. Ya. Kalau nanti dosen pembimbingnya berhalangan, datang ke ruangan saya, hubungi saya. Atau Japri, kalau misalnya Anda ingin praktis ada di Batam, nggak sempat ketemu, Japri. Anda tunjukkan rencana orang yang akan diwawancari, 10 orang siapa saja. Kemudian Anda tunjukkan kuesionernya, nanti saya akan bilang, orang pertama nomor 1 sampai nomor sekian, kuesionernya, pertanyaannya itu. Orang kedua sekian, sehingga kemudian nanti ketika Anda ke lapangan Anda paham. Jadi tidak semua itu ditanyakan ke satu orang. Karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda dalam memahami situasi dan informasi tertentu, gitu ya. Oke, apalagi masih? Berarti kalau di kualitatif itu lebih mementingkan informasinya. Ya, kelengkapan informasi. Kalau di kuantitatif mementingkan keterwakilan. Jadi kalau di kuantitatif, kalau Anda ngomong sebagian besar PDIP, memang betul sebagian besar PDIP, misalnya begitu ya. Ini penelitian ya, bukan kampanye politik. Jadi misalnya di desa ini PDIP 50%, Golkar 40%, kan berarti PDIP yang dominan. Ya. Jadi itu memang keterwakilan, jadi mewakili satu desa itu. Keterwakilan objek, ya itu bedanya. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Yang lain sudah paham atau tidak berhasil menemukan kesulitan? Saya selalu bilang begitu ya. Saya selalu bilang pada akhirnya mahasiswa, ya Pak, silakan Mas. Ya. Di metode kualitatif, salah satu untuk menjaga keaslian datanya itu harus menggunakan teknik konfirmasi. Ya. Terus bagaimana apabila ketika nanti kita di lapangan, misalnya orang-orang yang mau kita konfirmasi tidak bisa kita temui, misalnya sudah tugas atau sudah meninggal seperti itu. Ya, maka kemudian data yang terkait dengan orang itu dibatalkan. Jadi kalau data Anda tidak bisa dikonfirmasi, datanya dibatalkan. Atau Anda ganti orang lain yang setara kualitasnya dengan orang itu. Jadi kalau misalnya kepala seksinya sudah meninggal, kan ada kepala seksi pengganti. Berarti bisa diatasi. Tetapi kalau tidak bisa diatasi, batalkan. Ya, karena nanti itu penting sekali, jangan sampai Anda dituduh mengarang gitu ya. Atau dianggap informasinya tidak jujur. Ada lagi yang lain? Teknik konfirmasi sudah, populasi sampel sudah, yaitu bagian-bagian yang sering kali jadi bahan ujian ketika di ujian skripsi. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan contoh ujian skripsi ya, bagaimana mahasiswa dicecar. Kalau mengenai analisis Anda paham ya, teknik tematik analisis ya. Jadi tekniknya adalah perhatikan judulnya, perhatikan kata kuncinya, kemudian kata kunci itu harus terwakili di kuesioner, kemudian kuesioner itu nanti dikelompokkan berdasarkan kata kunci. Nah itu namanya tematik analisis. Jadi kalau nanti kan ujian ditanya itu, seringkali begitu. Dosen pengujinya itu orang kuantitatif, mahasiswa yang diuji kualitatif. Maka dia bilang begini, mana analisismu ini, kok cuma ngomong doang? Nah, Anda harus sabar kan, nggak boleh marah. Ya, apalagi bulan puasa.
Jadi Anda harus bilang, Pak, kami dari kualitatif menggunakan teknik analisis tematik, jadi tematik analisis. Anda jelaskan, gitu ya, sehingga kemudian itu bisa diredam ketidaktahuan dosen penguji tentang analisis tematik analisis. Nah, nanti Anda baca lagi, Anda googling aja di Google itu, tematik analisis is on, nanti jelaskan, ada banyak literatur itu. Yang penting Anda tahu judulnya, tematik analisis gitu ya. Kalau kesulitan bahasa kan ada Google Translate ya. Jadi kalau ini saya kasih trik bagaimana menulis di jurnal internasional. Nulisnya gampang. Pertama, Anda penelitian di lapangan, kemudian hasil penelitiannya itu Anda buat jurnal versi bahasa Indonesia. Kan kalau jurnal itu kan cuma 8 halaman. Buat versi bahasa Indonesia sudah itu masukkan ke Google Translate. Keluar bahasa Inggris tuh. Kemudian Anda revisi. Anda revisi sesuai dengan pengetahuan Anda. Ya, kalau perlu buka kamus. Dan sesudah itu kirim, tinggal berdoa. Kalau mereka setuju, terbit. Kalau mereka nggak setuju nanti dikoreksi oleh mereka, oleh jurnal itu. Kata ini salah, harusnya diganti. Ini kan mereka yang ngerjakan. Sudah itu perbaiki, kirim lagi, terbit. Jadi jangan bayangkan yang susah, bayangkan yang gampang. Skripsi Anda kan misalnya 80 halaman, bikin jurnal jadi 10 atau 12 halaman. Kemudian di Google Translate kan jadi bahasa Inggris. Periksa sebentar, kirim ke penerbit. Kalau penerbit kasih koreksi, perbaiki, kirim lagi, selesai. Kalau ke jurnal internasional gitu ya. Kalau ke jurnal STPN kan bahasa Indonesia sudah selesai gitu ya. Begitu. Ada lagi yang perlu kita bahas? Sudah jam 9.21. Ada? Kalau nggak ada, saya pikir cukup ya. Anda sudah bisa bikin bab 1. Minggu depan harus bikin bab 2. Kalau Anda bingung bikin bab 2, lihat di buku yang saya sharing itu ya. Nah, nanti kemudian berikutnya bab 3. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.